2021 dan berapa persen? Sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan para undangan, serta rekan-rekan media yang terhormat. Melalui online meeting kali ini, kami akan mengadakan acara paparan publik PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk, yaitu Perseroan, pada hari ini Kamis 16 Juni 2022. Sehubungan dengan kondisi darurat COVID-19, serta himbauan pemerintah dan OJK, paparan publik akan diadakan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kami perkenalkan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam acara rapat hari ini, yaitu satu, Bapak Ferdinand Chavez Mapaye selaku Direktur Perseroan. Dan yang kedua ada Ibu Susan Faustin selaku Direktur Perseroan. Saya, Emi Octavia, selaku Corporate Secretary, akan bertindak sebagai moderator dalam acara hari ini. Sebelum kita memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan tata cara penyampaian pertanyaan. 1. Setelah penyampaian penjelasan paparan publik secara elektronik oleh direktur terkait, maka akan dilakukan sesi tanya-jawab yang dibagi menjadi 2 sesi. Dalam masing-masing sesi akan diberikan 2 kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Q&A dengan menuliskan nama peserta dan institusi. Apabila peserta tidak menuliskan nama dan institusi, maka moderator tidak akan membacakan pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan memandu jalannya paparan publik pada hari ini. Paparan publik ini dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi peraturan nomor 1-E tentang kewajiban penyampaian informasi, lampiran keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap-0001-BEI-01-01-2021 dengan tanggal berlaku 1 Februari 2021. Dapat kami sampaikan bahwa Perseroan juga telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan 2021 pada pagi ini, untuk selanjutnya disebut rapat. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Ferdinand selaku Direktur Perseroan untuk memulai acara. Selamat siang kehadirin dan tamu undangan yang terhormat. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan mengikuti paparan publik Perseroan hari ini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan rapat pagi ini dengan baik dan lancar. Adapun hasil keputusan yang telah diambil dalam rapat hari ini adalah sebagai berikut. Pemegang saham menyetujui mata acara pertama dan kedua sebagaimana ditampilkan pada layar. Selanjutnya, keputusan mata acara ketiga sampai kelima sebagaimana ditampilkan pada layar. Sekian untuk pembahasan hasil keputusan rapat. Sebelum memasuki pemaparan mengenai kinerja keuangan kuartal pertama di tahun 2022 ini, memperkenankan saya untuk memaparkan kondisi Perseroan saat ini. Per akhir Maret tahun 2022, Perseroan telah mengoperasi kurang lebih 54 set armada tug and barge yang didukung oleh armada miliki sendiri dan 6 floating crane. Sampai dengan akhir bulan Maret 2022, armada Perseroan terdiri dari 64 unit kapal tunda, 54 kapal tongkang, 4 unit floating crane, 2 unit floating loading facility, dan 1 unit LCT atau supporting vessel. Sampai dengan bulan Maret tahun 2022, ini terdapat beberapa kejadian penting Perseroan antara lain. A. Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dari Bank Central Asia yang terdiri dari 1. Fasilitas kredit investasi sebesar 200 miliar rupiah dengan jangka waktu kurang dari 5 tahun.
2. Fasilitas kredit lokal senilai 70 miliar rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. B. Pada tanggal 11 Maret 2022, Perseroan dan PT Kemala Shipping telah menandatangani perjanjian sewa menyewa kapal iaitu 4 kapal tunda dengan jangka waktu 6 bulan. C. Perseroan telah menandatangani kesepakatan jual beli saham dengan PT Sedalia Semesti Alam dengan atas pembelian 19.818.630 saham di PT Mitra Alam Segara Sejati pada tanggal 17 Maret 2022 sehingga kepemilikan perseroan pada entitas anak menjadi 99%. Berikut akan dijelaskan mengenai kinerja perseroan selama period Januari sampai dengan Maret tahun 2022 oleh Ibu Susan. Diberikan pemulihan kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2021 serta tren kenaikan harga batu bara yang terus berlanjut sejak akhir 2021 memicu harapan perseroan bahwa pada tahun 2022 terdapat permintaan dan harga batu bara yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat meningkatkan permintaan atas pelayanan perseroan. Pada periode kuartal pertama tahun 2022, perseroan mencatat pendapatan sebesar 16,1 juta dolar dibandingkan dengan 15,2 juta dolar pada periode yang sama di tahun 2021. Pendapatan tongkang yang lebih tinggi berkontribusi atas peningkatan pendapatan ini, meskipun pendapatan floating crane sedikit lebih rendah dibanding kuartal pertama tahun 2021. Pendapatan tongkang naik sebesar 8,9% dari 10,7 juta dolar menjadi 11,7 juta dolar. Sedangkan pendapatan floating crane sedikit lebih rendah, yaitu 0,1% dari 4,5 juta dolar menjadi 4,4 juta dolar. Dari segi volume, segmen tongkang mengangkut 5,4 juta metrik ton di periode kuartal pertama tahun 2022, turun sebesar 8,9% dibandingkan dengan 6 juta metrik ton dengan jumlah armada yang lebih rendah, yaitu 54 set dibandingkan dengan 56 set di periode pertama kuartal pertama tahun 2021. Pada periode kuartal pertama tahun 2022, kontribusi segmen floating crane tercatat sebesar 27,6% dari total pendapatan perseroan. Volume kargo yang diangkut oleh segmen ini sedikit meningkat menjadi 2,2 juta metrik ton dibandingkan dengan 2,1 juta metrik ton di periode kuartal pertama tahun 2021. Namun begitu, pendapatan sedikit mengalami penurunan dikarenakan salah satu kapal floating crane yang memiliki kontrak time charter menjalani docking selama bulan Maret 2022. Hal ini berdampak pada peningkatan laba kotor di periode kuartal pertama tahun 2022 sebesar 110,9% dari 1,3 juta dolar di periode pertama tahun 2021 menjadi 2,8 juta dolar. Pada periode 3 bulan di tahun 2022, perseroan berbalik membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 448.000 dolar dari kerugian sebesar 1,6 juta dolar pada periode pertama kuartal tahun 2021. EBITDA perseroan meningkat menjadi 6,2 juta dolar dari 4,3 juta dolar pada periode kuartal pertama tahun 2021. Aset lancar menurun sebesar 3,8% menjadi 42,8 juta dolar per 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 44,5 juta dolar di akhir tahun 2021. Terutama karena penurunan kas dan setara kas sebesar 5,4%, dikarenakan MBSS merambah kepemilikan di anak perusahaan yaitu PT MASS, serta adanya pembayaran uang muka atas pemesanan kapal baru. Aset tidak lancar tercatat stabil sebesar 132,2 juta dolar, turun 0,8% dari 133,2 juta dolar pada akhir tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh beban depresiasi di tahun berjalan. Jumlah liabilitas sedikit meningkat sebesar 0,9% dibandingkan dengan akhir tahun 2021 karena adanya peningkatan utang usaha. Ekuitas per 31 Maret 2022 menurun sebesar 4,7% dari tahun 2021 yang disebabkan oleh penambahan kepemilikan pada entitas anak sehingga kepentingan non-pengendali mengalami penurunan.
dengan jumlah set tongkang yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dari 56 set menjadi 54 set. Perseroan berhasil menurunkan beban langsung sebesar 3,7% dari 13,9 juta dolar pada periode kuartal pertama tahun 2021 menjadi 13,3 juta dolar di kuartal pertama tahun 2022. Terutama atas biaya perbaikan dan pemeliharaan kapal sebesar 54,6% dari 1,6 juta dolar pada periode kuartal pertama tahun 2021 menjadi 0,7 juta dolar pada periode kuartal pertama tahun 2022. Namun, terdapat peningkatan biaya bahan bakar sebesar 58,7% dari 2,2 juta dolar menjadi 3,5 juta dolar karena model pengiriman long haul yang menjadi lebih banyak pada kuartal pertama tahun 2022 dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Karena kontrak dengan ABL yang merupakan long haul baru dimulai pada Maret 2021. Pada periode kuartal pertama di tahun 2022 ini, beban usaha mengalami penurunan sebesar 15,8% dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2021 dari 2,2 juta dolar menjadi 1,9 juta dolar, di mana hal tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah karyawan. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdinand. Terima kasih kepada Ibu Susan yang telah memaparkan kinerja perseroan di period kuartal pertama tahun 2022. Dari penjelasan kewangan tersebut, kami berharap tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik bagi perseroan, sejalan dengan tren yang lebih positif pada permintaan dan harga batu bara sampai dengan kuartal pertama tahun 2022. Perseroan telah sebagai salah satu perusahaan jasa transportasi laut dan transshipment tetap senantiasa bertanggungjawab terhadap lingkungan dan juga sosial. Di kuartal pertama tahun 2022, perseroan telah melakukan beberapa program CSR antara lain sebagai berikut. Nomor 1, jaring MBSS untuk nelayan berdaya 2. Sejak awal tahun 2022, perseroan memberikan alat tangkap ikan jaring kepada nelayan di Kabupaten Grogot. Rencana menyerahan bertahap dari tahun 2022 sehingga tahun 2023 dengan total 500 untuk menunjang kelangkaan jaring di Kabupaten Grogot. 2. Kampanye keselamatan dan ketertiban untuk Sungai Berito. Perseroan dan Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kampanye keselamatan dan ketertiban masyarakat di desa sepanjang alur Sungai Berito. Selama acara tersebut berlangsung, paket sembako juga disalurkan kepada masyarakat prasejahtera. Demikian kami sampaikan kegiatan kami terkait dengan program CSR. Untuk selanjutnya, kami serahkan kembali kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih Direksi Perseroan atas penyampaian paparan publik pada hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dilakukan dalam 2 sesi. Tiap sesi terdiri dari 2 pertanyaan. Kami akan mengumpulkan pertanyaan dari Bapak dan Ibu terlebih dahulu.
Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan pertanyaan untuk sesi pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana MBSS melihat prospek bisnis di kedepannya di tahun 2022 ini, mengingat tren harga batu bara yang saat ini tengah terjadi? Mungkin bisa dijawab oleh salah satu direksi. Pemulihan ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 2021 memberikan dampak positif terhadap permintaan batu bara serta diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2022 ini secara global maupun secara domestik. Dari sisi domestik, pemerintah Indonesia telah menetapkan target produksi batu bara sebesar 663 juta metrik ton untuk tahun 2022. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rencana di tahun 2021. Sementara pemerintah juga mempertimbangkan pemulihan kondisi ekonomi setelah pandemi yang terjadi. Sementara dari sisi global, seiring dengan pemulihan perekonomian di tahun 2022, diperkirakan permintaan batu bara akan semakin tinggi. Dengan tren kenaikan harga batu bara yang mulai terlihat di penghujung tahun 2021 dan diperkirakan akan terus naik di tahun 2022 ini, hal ini tentu saja memberikan MBSS harapan bahwa ke depannya akan mengarah pada pemulihan perekonomian dan permintaan serta harga batu bara yang berkelanjutan. Namun MBSS juga menyadari bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang berada di luar kendali perusahaan seperti fluktuasi permintaan dan harga batu bara. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini, perusahaan berupaya untuk lebih mengembangkan upaya diversifikasi sehingga memiliki beberapa alternatif sumber pendapatan sebagai upaya menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan di masa mendatang untuk meningkatkan margin dan meningkatkan shareholder value. Itu saja jawabannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua di sesi pertama ini, strategi apa saja yang akan dilakukan dan digencarkan pada tahun ini? Pada tahun ini, MBSS masih akan berfokus pada pelanggan yang ada dan turut tumbuh bersama volume produksi pelanggan-pelanggan kami menggunakan armada-armada yang sudah kami miliki dan melalui perbaikan utilisasi. Salah satu strategi kami yaitu dengan memastikan bahwa aset-aset kami ini selalu dalam kondisi prima sehingga dapat menghasilkan kinerja operasional yang lebih optimal dan produktif. Dengan kondisi tersebut, kita juga akan memaksimalkan opportunity yang ada di market. Oke, selanjutnya kita akan saya akan bacakan pertanyaan untuk sesi kedua. Pertanyaan pertama, bagaimana strategi MBSS ke depan dalam memasuki bisnis pengangkutan nikel? Silakan. Oke. Masalahnya bukan dari segi strategi untuk masuk ke pada market nikel. Itu masalah action atau tindakan saja. Kita secara group parent company-nya atau main shareholder-nya MBSS sudah ada existing market di business nickel, di mana kita juga ada increasing demand dari beberapa smelter yang terus menambah produksi. Permasalahannya soal tindakan adalah capacity, di mana kalau sekarang capacity MBSS sudah penuh. Jadi kita strategi untuk masuk di sana adalah untuk menambah capacity. Oke, pertanyaan kedua di sesi kedua, yang mana ini pertanyaan terakhir. Mengapa kinerja keuangan Q1 2022 menurun jauh ketimbang Q4 2021? Oh, oke. Pada mungkin orang yang aware soal berita-berita ESDM, di Januari tahun 2022 ada yang export ban, yang coal export ban, di mana efek export ban semua produsen batu bara
yang belum memenuhi DMO dan juga yang sudah penuhi DMO sementara selama bulan Januari harus stop ekspor. Oleh karena itu, semua perusahaan atau hampir semua perusahaan tug and barge dan mother vessel yang operasi domestically untuk melayani transshipment, tug and barge sama floating crane, semuanya tidak ada pekerjaan karena export ban. Jadi otomatis itu efek signifikan kepada Januari 2022. Oke, terima kasih. Dikarenakan 2 sesi sudah selesai dijalankan, maka dengan ini selesai juga acara tanya jawab kita dan selesai juga acara paparan publik pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang telah mengikuti acara ini. Dan sampai ketemu pada acara paparan publik perseroan berikutnya. Para tamu undangan dan rekan-rekan media, dengan ditutupnya acara paparan publik, maka berakhirlah acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan rekan-rekan media yang telah berpartisipasi. Terima kasih. Selamat siang.